得来，得来这了，呀，我知啊，等一下，得来这了，要创啊呢？ Oke, lu ai wa Jepang. 哈， Oke. Semua udah gue turutin. Dia minta kamu duduk gitu di sini. Iya, saya turutin semuanya. Kamu bisa pergi nggak dari badan orang ini, Sarah? 你的叫我都不冲啊？ Kalau lu bisa naik kuancu cumisu. Kak takut. Ya, 你kaki dia, wa kaki ya, wa muka. 安装个？ Ya, ini 刚才你说你要能。 你冲啊钱呢？嗯？你冲啊钱呢？ No. Dia kalau Kamu masih dikasih suka ini kan? Suka? Caranya gimana makannya? Apa ini yang merasukin yang hijau itu ya? Iya makanya kayaknya dia kerasukan nggak tahu apaan yang mau diganggu. Bersih semuanya. Kembali ke asalnya. itu sebenarnya proses cleansingnya ya Roy. Ini udah normal dia, udah bersih. Dia udah normal. Saya curiga dengan itu apa sih? The goods apa? Wah, ini telur kan? Ya udah deh. Nyata. Oh sudah lebih enak. Minta air buat dia dong. Baik bukain minum. Saya tahu semua itu sudah berakhir. Ya. Tapi kamu janji sama saya ya. Aduh itu batangnya. Apa? Kenapa? Itu belatung. Itu boleh ditutup aja nggak sih Roy? Nggak. Ditutup ya? Hah? Kita tidak akan menyimpan ruang isolasi karena jangka waktu belatung hidup hanya sementara. Oh, oke. Kita melawan kebencian harus dengan cinta kasih. Dia udah bisa diajak bicara Roy. Dia sudah bisa diajak bicara. Mbak Sarah. Apalagi itu kak? Udah pergi. Ada bawaannya. Dia bau Ada suara-suara ledakan loh di belakang. Itu kira-kira apa ya? Itu kayak pertanda dia udah pergi dari dirinya Mbak Sarah ini. Betul. Dan pertanda dirinya sudah pergi di alam baka. Mbak Sarah, bisa dengar kami? Mbak Sarah, Mbak Sarah, Mbak Sarah, kita semua sayang sama Mbak Sarah loh. Mbak Sarah. bisa dengar Mbak? Bisa dengar ya? Bisa ngerti apa yang saya omongin? Mbak Sarah, bisa dengar saya? Mbak Sarah, Mbak Sarah. Dia belum pernah punya pasangan ya. Pernah punya pasangan? Tapi gagal kan? Tahu nggak kenapa? Karena perilakunya Mbak Sarah belum membuka hati 100%. Roy, tadi saya penasaran, kita semua penasaran. Yang dibicarain tadi ini tentang apa sih sebenarnya dengan tadi yang kamu obrolin? Apa inti yang dibicarain sebenarnya? Yang dibicarakan tampaknya
Kok ini karena aku juga ya masih cetek hokiannya, jadi sebenarnya saya dengar jangan ganggu yang punya badan ini gitu. Terus saya disuruh duduk gitu. Oh. Duduk situ. Itu nggak dia nggak mau diganggu kayaknya. Iya, nggak mau diganggu. Dia padahal makhluk jenis Buddhis juga loh, tapi bisa berkelana ke sini. Mbak Sarah sekarang apa rasanya? Lemas. Apa dia masih punya perjanjian yang berlaku dengan makhluk gaib itu, Roy? Tidak ada perjanjian lagi sih. Kalau misalnya datang lagi makhluk gaibnya apakah bisa menolak tanpa harus minta Mbak Sarah ini mengikuti ke alamnya mereka? Bisa untuk menolak kan ya sebenarnya? Nggak bisa. Nggak bisa menolak? Bisa. Sebenarnya gini loh, kan dia kan kita recap ulang deh ya. Nah, Sebenarnya ini dia pesugihan restoran makanan kan, ya. dan tiba-tiba bisnisnya jatuh bangun. Nah tiba-tiba dia main pelet supaya canggih kan. Habis dia main pelet, kemudian coba pelet yang lain. Bener begitu Ibu. Bayu tadi mau menjelaskan apa tadi? Sorry. Dia melakukan pesugihan dan supaya dapat duit dari duit gaib, dan dia nggak bisa nolak katanya. Dia bisa nolak. Setelah ini dia bisa nolak kan? Alasan dia nggak bisa nolak karena takut meninggal mati. Setelah ini kalau dia tolak, apakah masih punya resiko itu? Bisa mati dia aja. Resiko ya kematian ada di mana aja ya. Bisa kapan aja dan bisa di mana aja ya. Semua punya resiko mati, tapi jadi nggak perlu takut ya dia. Nggak perlu takut. Oke. Jadi sekarang Mbak Sarah sebenarnya sudah punya hak penuh atas hidupnya Mbak Sarah, tanpa harus ketakutan untuk mengendalikan apa yang diinginkan oleh makhluk-makhluk itu dari Mbak Sarah. Terserah sekarang Mbak Sarah, pilihannya ada di Mbak Sarah sendiri. Apakah masih mau terus memenuhi kemauan mereka, melayani mereka untuk berhubungan badan, atau semuanya stop dari sekarang? Karena kalau Roy udah melakukan proses cleansing ini, sebenarnya tadi seperti yang Roy bilang, udah nggak ada perjanjian apa-apa. Udah selesai semuanya. Cuman masalah keuangan, memang ya semuanya perlu usaha seperti pada orang normal, pada umumnya. Kadang di atas, Kadang di atas, bawah. kadang di bawah, dan itu sangat wajar dan normal sekali. Wajar sekali. Jadi nggak usah takut, rezeki tuh nggak bakal kemana. Iya. Kalau udah rezeki udah pas, waktunya juga udah timingnya pas. Iya betul. Ada yang mau disampaikan, Rena? Ya buat Mbak Sarah, rezeki itu udah diatur ya sama yang di atas. Jadi nggak usah takut. Nanti kalau misalnya udah saatnya kita sukses, kita pasti sukses gitu. Kalaupun kita misalnya ekonominya kurang, ya kita harus bersabar dan tetap harus berusaha. Ya. Oke. Roy, terakhir ada yang mau disampaikan buat Sarah? Mbak Sarah sebenarnya harus punya keyakinan yang kuat juga terhadap yang di atas, dan beribadah, dan ya nggak usah dipikirin lagi lah bakalan ada cowok di kehidupan yang nggak datang atau enggak. Udah nggak usah pikirin, yang penting kamu happy. Ya, kalau selama ini nggak punya pasangan karena berjanji atau punya hubungan dengan makhluk gaib, udah sekarang udah selesai. Suatu saat akan dapat yang lebih bahagia. Dan masalah soal ekonomi, mudah-mudahan bisa membaik kalau berusaha. Soal kesehatannya, mudah-mudahan setelah malam hari ini, itu gangguan-gangguan ini nggak akan terjadi lagi. Jangan lupa untuk periksa secara medis juga kali ya. Selama ini belum dilakukan kan? Iya. Ya, biar dicek juga secara medis apakah ada gangguan yang bisa diobati. Oke Mbak Sarah? Kami harap yang terbaik buat Mbak Sarah. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan ceritanya Mbak Sarah ini bisa menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini, bahwa ya namanya usaha itu pasti ada gagal, ada berhasil. Yang penting jangan pernah berhenti berusaha. Terima kasih. Selamat malam. Dibawa aja itunya. Ini boleh dibawa ya? Dibuang. Ya. Kasih. Jangan berharap sesuatu tanpa bersusah payah.
Bangunlah segalanya dari bawah dan nikmati proses hingga mencapai hasil yang indah. Roy, kalau ngeliat tadi Sarah keluar dari sini, kelihatannya mukanya masih ragu gitu. Perlu ada Iya. penelusuran gak sih? Kalau Sarah ragu, jangan bener, dia bilang satu statement, ya bisa jadi. Iya, itu dia makanya. Bikin saya jadi kayak ada kecewa gitu. Ya, bisa jadi. Mengasih nggak niat ya, Ngasih nggak nggak yakin niat, dengan ya. apa yang udah dilakukan di sini. Apakah Frisly perlu ada penelusuran? Frisly melakukan penelusuran lebih lanjut Oke. ke lokasi Sarah, ya? Sarah. Baik, kalau gitu pemirsa, setelah ini Frisly dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Sarah. Pemirsa, sekarang ini kita udah ada di depan rumah partisipan kita, Mbak Sarah, dan saya akan membantunya. Mbak Sarah. Mbak Sarah. Iya. Silakan masuk, Mbak. Oke, yuk Kak. Kak Sri sekalian masker ya. Mbak boleh dipakai dulu ya. Ini di sini aku ngerasa banyak banget makhluk yang coba buat ngegangguin kita dan auranya itu agak jahat ya, negatif. Jadi aku mau biar semuanya aman, aku mau minta lada deh, Kak Sri. Ya. Lada ya Kak. Oke. Nanti semuanya nggak apa-apa ya megang sambil doa juga. Aku takut kita malah digangguin. Kak. Masukin ke kantong Kak. Mbak, yang setelah dibersihin kemarin itu masih keluar nggak nanah dan belatung? Masih sih Mbak, cuman ya nggak sebanyak seperti kemarin. Masih ada darah, belatung, nanah. Oh masih ada. Tapi nggak banyak kayak yang kemarin. Oh jadi lebih mendingan ya? Iya. Mbak mau lihat? Boleh deh. Tapi Mbak bersih aja ya. Ah iya ya. Ya udah. Yuk mari. Oke. Tunggu sebentar ya semua. Lu dapet kan sesuatu? Buat apa nih? Biasanya dia ngasih ke partisipannya. Berarti benar kuat banget dong di sini. Riz? Nih, gue buka gimana? Kenapa? Kakak lihat langsung deh. Lihat, enggak. Coba deh Kak, masuk. Itu lihat, itu benar-benar masih ada belatungnya. Dari sini udah bau. Nih. Sorry. Itu masih ada kan? Kelihatan nggak? Itu belatungnya masih ada. Darah dan nanahnya juga. Ya udah Mbak. Tolong disingkirin dulu nggak? Tolong ya. Di kamar mandi, Mbak? Oke. Pemirsa, ini kita udah ada di kamarnya Mbak Saras. Dan coba deh dilihat suasananya. Direkam ya Bang Ucian semuanya. Soalnya aku ngerasa di sini benar-benar auranya makin pekat dan kedatangan kita di sini malah bikin mereka marah, kayak nggak suka gitu. Kamera juga mati? Kamera mati. Dua-duanya. Ini pakai handphone dulu deh. Ya udah. Nah, oke, ini tuh bener-bener apa ya? Di sini auranya
Aku nggak nyaman sih ya Mbak. Terus juga ini berarti benar-benar kita diganggu karena nggak mungkin kalau misalnya kamera dua-duanya mati secara bersamaan tuh nggak mungkin. Iya. Aku Nih coba buat posisinya record kan ini, netralin. Bang? Iya record tapi mati. Tuh hitam ini. Ngeblek record. Kak Azam minta tolong dong, minta air. Oh iya. Aku coba buat netralin dulu deh ya. Iya, nih bahaya juga nih kamera mati gini. Ini bener-bener energinya makin nggak enak. Coba deh Bang Ucan, Kak Ova, tolong nyalahin kameranya lagi sekarang. So, Nah, itu bisa, Win. nah, ini emang tadi tuh berarti kita bener-bener diganggu sama sosok-sosok yang ada di ruangan ini. Sekarang aku mau melihat Mbak Sarah, aku minta izin. Aku mau ngeliat kejadian apa yang biasa dilakukan sama Mbak Sarah di kasur. Oke, iya silakan. Yang aku lihat di kasur itu, Mbak Sarah melakukan ritual memanggil buto hijau dan melakukan hubungan untuk mendapatkan uang yang banyak. Jadi biasanya sosok yang dipanggil sama Mbak Sarah untuk melakukan hubungan itu juga di kasur ini. Aku makin ngerasa gak nyaman ada di sini. Gak apa-apa ya Mbak? Iya silakan, nggak apa-apa Mbak. Loh. Mbak Sarah ini apa ya? Itu Hati. iya Ini hati ayam untuk apa? buat makanan buto hijau itu Mbak. Bau banget. Mbak Sarah. Mbak. Ini bukan Mbak Sarah, ini bukan Mbak Sarah. Mbak Sarah? Pris, ini kenapa nih, Pris? Pris, ini mau nyerang sini nih. Bang, awas Bang, mundur Bang. Gara-gara tadi pecah deh, Kak. Mbak. Mbak Sarah. Kakak tahan. Enggak. Ini kenapa nih, Pris? Iya. Jadi itu karena Mbak Sarah sering melakukan ritual, jadi banyak banget makhluk yang suka sama badannya. Makanya ini makhluk yang masuk tuh beda sama makhluk yang masuk di studio itu loh, Kak. Ini apa nih? Iya. Mbak Sarah. Mbak. Sadar, Mbak. Mbak. Kak, aku minta itu dong, Kak. Lada sama Mbak Sarah. Wah, Allah. Iya, ini kenceng banget. Kakak tahan dulu, Kak, tangannya. Tahan, Kak. Oke.
Ini Mbak Sarah udah sadar kayaknya. Aku minta air juga deh. Itu tuh. Tolong ambilin. Makhluknya tadi nyerangnya. Ini masih bawa obat gini, Pris? Iya, Kak. Ini bawa ini yang ngundang makhluk-makhluk lain? Iya. Mbak Sarah. Mbak, sadar Mbak. Mbak Sarah. Mbak. Oke pemirsa, jadi karena Mbak Sarah sering banget melakukan ritual dan memanggil sosok-sosok untuk datang ke kamar ini, jadi banyak sosok yang coba buat masuk ke badannya. Karena ngerasa badannya Mbak Sarah ini udah nerima. Jadi ini kayaknya aku perlu kasih penangkal deh. Gak apa-apa ya Mbak, soalnya kalau enggak nanti masuk lagi makhluknya. Beda-beda gitu. Kak Sri, aku minta itu deh kunyit. Kunyit Iya. biasa atau dihancurin? atau Dihancurin. gimana? Oh. Sama kuasnya ya Kak? Oke. Ya biar Mbak Sarah juga udah nggak diganggu-ganggu lagi. Terus juga nanti itunya semua kita ambil ya Mbak. Hati ayam, mata semuanya. Oh iya, kasurnya juga. Soalnya kasur ini penyebab kenapa sih sosok itu sering datang. Dan sosok itu emang negatif ya Mbak. Gini cukup. Udah. Oh ini dibalur? Iya Kak. Mbak, terus ini air dari kunyit ini juga nanti dipakai untuk membersihkan daerah kewanitaan ya. Biar belatungnya, nanah dan darahnya juga bisa berhenti, nggak keluar lagi. Ya. Terus juga nanti Mbak Sarah ke dokter ya Mbak? Iya Mbak. Yaudah, mudah-mudahan setelah ini Mbak juga bisa jauh lebih baik. Dan nanti kasurnya semuanya kita ambil ya Mbak ya, kita sita. Ya, makasih ya Mbak. Iya. Bisa berdiri Mbak? Yuk. Ya, saya bantu. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Yopi dan juga Sarah. Dua-duanya pelaku mistis yang berkaitan dengan ekonomi. Karena keadaan terhimpit, akhirnya mereka melakukan jalan pintas menggunakan hal-hal mistis untuk menggapai apa yang diinginkannya. Yopi tadi sempat bikin kekacauan, bahkan ya tadi maksud saya kekacauan dengan coba mencium dan memaksa memegang Rena tadi ya. Nah sementara Sarah tadi di sini ya dia dengan makhluk gaib dan ternyata keluar hal-hal yang aneh dari badannya. Belatung dan terus-terusan bleeding selama ini. Gimana tanggapan kamu Roy? Yopi dan Sarah? Yopi itu agak-agak sedikit psycho sih sebenarnya. Agak aneh ya, Agak udah aneh. punya keluarga juga. Iya bener. Jadi dia mengkoleksi gitu. Kayak, Bang, ini Bang udah lama nggak itu gitu. Iya. Gitu. Terus kalau Sarah? Sarah, saya rasa dia cukup bisa mengendalikan diri. Bisa mengendalikan diri ya. Kamu ya dua partisipan yang hadir malam hari ini benar-benar menguras energi kayaknya. Iya. Oke, mudah-mudahan mereka baik-baik aja ya. Kamu gimana tanggapannya Rena? Ya, sebenarnya sih percaya nggak percaya ya seperti itu. Tapi buat pelajaran Rena sendiri harus lebih mendekatkan diri sama yang di atas gitu.